Halo pecinta movie, selamat datang kembali di channel Gama. Di video kali ini, saya akan kembali merangkum sebuah alur film India. Dan film kali ini berjudul Top Cop. Film India berbahasa Punjabi yang dirilis pada Mei 2026, di mana film ini menceritakan tentang investigasi kematian misterius seorang istri di malam pertunangan sahabatnya. Apa yang sebenarnya terjadi dan seperti apa rangkuman alur ceritanya? Selamat menonton. Film ini dimulai dengan memperlihatkan sebuah acara pertunangan pada malam hari di sebuah villa milik keluarga calon pengantin wanita. Pesta pertunangan pun berjalan dengan lancar. Namun di tengah pesta, terlihat seorang wanita berbaju merah terlibat pertengkaran kecil dengan seorang pria. Hingga ketika wanita tersebut yang marah pergi ke kamarnya, pria itu pun mengikutinya. Namun ternyata suami dari sang wanita tadi melihat pertengkaran itu dan ia pun mengejar mereka ke dalam villa. Tidak lama setelah itu, terdengar suara pecahan kaca. Lalu laki-laki tadi keluar dari kamar dengan kepala yang terluka. Dan tidak lama setelahnya, disusul oleh suami si wanita yang keluar dari kamar dengan wajah yang tenang. Kemudian ia pun mengambil minum dan berdiri tepat di bawah balkon depan pintu kamar mereka untuk minum. Tetapi tidak berselang lama, sang istri justru terjatuh dari atas balkon secara misterius tepat di belakangnya yang membuat ia pun terkejut dan berteriak. Setelah itu paginya, seorang wakil komisaris polisi yang paling dihormati bernama Jivanjot atau JJ ditelepon oleh atasannya. JJ pun diberitahukan tentang kasus kematian di villa semalam dan JJ diperintahkan untuk menangani kasus ini. All the best, JJ. Thank you so very much, sir. Jai Hind, sir. Jai Hind. Saat tiba di lokasi atau di villa, JJ sudah ditunggu oleh dua bawahannya yang bernama Inder dan juga Jenelia. JJ pun lalu diberitahu tentang informasi dari korban yang sudah mereka dapatkan, di mana korban adalah seorang wanita bersuami bernama Mandy. Korban adalah warga berkebangsaan Inggris dan ia baru saja datang dari London 4 hari yang lalu untuk menghadiri acara pertunangan hingga pernikahan temannya yang bernama Ginny. नहीं सर कुछ नहीं है. Inder menyatakan jika korban tadi malam bunuh diri di tengah pesta pertunangan dengan melompat dari atas balkon depan kamarnya. Namun karena tidak ada bukti apapun yang memastikan korban memang bunuh diri, JJ pun belum yakin dan akan menyelidikinya terlebih dahulu. Baki. सर Saat di lokasi korban terjatuh, JJ pun diberitahu jika korban memiliki suami. Dan suami korban memberitahukan jika kedua orang tua korban sudah meninggal. Inder tidak mendapatkan foto korban di TKP karena korban sudah lebih dulu dibawa ke rumah sakit dengan ambulans sebelum mereka tiba di sini, dan korban meninggal dalam perjalanan. Setelah mengetahui posisi korban terjatuh, yaitu dengan wajah yang menghadap ke atas atau terlentang, JJ lalu naik ke atas balkon dan memeriksa di sana termasuk di area kamar. Dan di sana ia pun melihat banyak pecahan kaca yang tercecer di lantai kamar. Di balkon, JJ pun mencoba mengilustrasikan kejadian dan menjelaskan pada kedua bawahannya jika korban memang berniat bunuh diri, maka kemungkinan terbesarnya korban akan menghadap ke depan dan terjatuh dengan posisi tengkurap. Akan tetapi karena korban terjatuh dengan posisi terlentang, JJ pun memberitahukan mereka jika korban kemungkinan didorong oleh seseorang dari tempat ini. Dan hal ini pun menjelaskan jika korban kemungkinan bukan bunuh diri melainkan dibunuh. Murder.
Di waktu yang sama, JJ mendengar pertengkaran keluarga Ginny di bawah lantai dengan suami Mandy atau korban. Di mana suami Mandy yang bernama Jarman menuduh jika sepupu Ginny yang bernama Gucci yang telah membunuh istrinya dan kini telah menghilang atau melarikan diri setelah kematian Mandy. Mendengar itu, JJ semakin yakin jika korban bukanlah bunuh diri melainkan dibunuh. JJ lalu mengumpulkan mereka semua di satu ruangan untuk diinterogasi. JJ pun meminta mereka untuk menceritakan detail yang mereka ingat dari Mandy tiba di sini hingga ia tewas tadi malam. एक गलती डिटेल चाहिए सारे Dimulai dari Ginny yang memberitahukan jika ia, Mandy, dan Jarman baru 4 hari yang lalu datang dari London. Saat tiba di villa, Ginny pun memperkenalkan sahabatnya yaitu Mandy dan juga Jarman pada keluarganya. Lalu Ginny dan Mandy bertemu dengan penata rias yang bernama Sonam yang juga membawa 3 asistennya ke villa untuk persiapan acara. ਇਨਫੈਕਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਿੰਗਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ Dan pada saat acara pertunangan, Mandy selalu berada di dekat Ginny dan Mandy pun terlihat sangat bahagia malam itu. Lalu ketika Mandy terjatuh dari balkon, tidak ada siapapun yang menyadari hal tersebut kecuali Jarman yang pertama kali menemukan Mandy yang terjatuh. Karena pada saat itu mereka sedang menyaksikan kembang api. Jarman pun menjelaskan saat itu ketika semuanya sedang menyaksikan kembang api, ia yang sedang kesal mengambil minum dan minum sendirian di bawah balkon. Dan saat itulah ia melihat Mandy yang sudah terjatuh di belakangnya. Dan alasan Jarman kesal malam itu yaitu karena sepupu Ginny atau Gucci yang terus mengganggu istrinya. Mendengar itu, JJ pun bertanya apa yang dilakukan Gucci pada istrinya. Jarman dengan nada marah memberitahukan, semenjak mereka tiba di sini, Gucci sudah mulai dan berani menggoda istrinya, bahkan di depan Jarman sendiri. Dan setelah itu, Gucci terus mencoba mendekati istrinya, yang membuat istrinya pun merasa risih. Jarman mengatakan jika Gucci adalah pria yang cabul. Namun Jarman tidak bereaksi kasar dan menahan kemarahannya karena ia tidak ingin merusak suasana pertunangan Ginny. Tetapi karena Gucci yang semakin berani, ia pun menegur Gucci secara langsung. Tetapi Gucci malah menyepelekannya. Gucci malah semakin terobsesi dengan Mandy, di mana Gucci mentato nama Mandy di tangannya. Dan ia pun menunjukkan tato tersebut kepada Mandy ketika Mandy sedang duduk sendirian di atap rumah. Melihat tato tersebut, Mandy pun sangat marah dan memaki Gucci bahkan menamparnya. Akan tetapi Gucci tidak peduli dan bahkan ia menyuruh Mandy untuk meninggalkan Jarman dan menikah dengannya. Lalu pada malam acara pertunangan, Jarman kembali melihat Gucci yang mendekati istrinya hingga membuat Mandy marah dan pergi ke kamarnya tetapi tetap diikuti oleh Gucci. Jarman yang mengejarnya ke kamar langsung mencekik leher Gucci dan mendorongnya ke tembok hingga kepala Gucci menghantam kaca. Lalu Gucci pun pergi dari sana dengan kepala terluka. Mandy yang terkejut dan takut, tetapi ia meminta Jarman untuk tidak memberitahukan Ginny tentang kejadian ini karena ia tidak ingin merusak suasana pertunangan sahabatnya tersebut. Jarman pun mengiyakannya dan menyuruh Mandy untuk istirahat sebentar dan menenangkan diri. Setelah itu, Jarman pun berasumsi jika setelah ia turun, Gucci pasti kembali mendatangi Mandy. Ketika Mandy keluar dari kamar, Gucci yang saat itu pasti sedang mabuk dan marah pada Mandy karena menolak cintanya. Ia pun sengaja mendorong Mandy dari balkon untuk membalas dendam. Setelah mendengarkan itu, JJ tidak terlalu yakin dengan asumsi Jarman. Tetapi untuk mengetahui kebenarannya, ia pun memerintahkan bawahannya untuk segera menemukan Gucci dan membawanya untuk diinterogasi. Setelah dicari di dalam villa,
Inder akhirnya berhasil menemukan Gucci yang sedang tertidur dengan kepala diperban di balkon atap villa. Saat dibangunkan dan melihat polisi di hadapannya, Gucci pun sangat terkejut. Gucci lalu dibawa menemui JJ, di mana Gucci justru terlihat bingung dan bertanya mengapa ada polisi di kediaman mereka. Ditambah saat mendengar dari JJ jika Mandy telah tewas dibunuh tadi malam, Gucci pun benar-benar terkejut dan bingung. Melihat ekspresi Gucci, Jarman mengatakan jika Gucci sedang berakting padahal ialah yang telah membunuh Mandy. Mendengar itu, Gucci justru menuduh jika Jarmanlah yang pasti telah membunuh Mandy karena Jarman selalu menyiksa Mandy setelah menikah. Jarman mengatakan jika ia mengetahui itu karena Mandy lah yang memberitahukannya jika Mandy sangat tersiksa hidup bersama Jarman. Apa yang diceritakan Gucci sangatlah berbanding terbalik dengan apa yang diceritakan Jarman. Karena saat pertama kali mereka bertemu, justru Mandy lah yang mencoba menggoda Gucci, dan Mandy juga yang selalu mendekati Gucci yang terlihat polos. Karena selalu didekati dan dirayu oleh Mandy, Gucci akhirnya justru jatuh cinta pada Mandy. Dan soal tato di tangannya, Gucci mengatakan jika Mandy lah yang memintanya untuk mentato namanya di tangan Gucci demi untuk mengetahui keseriusan cinta Gucci padanya. Mandy mengatakan padanya jika Mandy merasa sangat nyaman berada di dekat Gucci dan ia selalu ingin bersama Gucci. Ia tidak bahagia menikah dengan Jarman karena Jarman tidak pernah memperlakukannya dengan lembut seperti yang Gucci lakukan padanya. Mandy mengatakan jika ia sangat mencintai Gucci dan ia akan segera menceraikan Jarman lalu menikah dengan Gucci. Karena Mandy sangat serius ingin menikah dengannya, sebagai laki-laki, Gucci pun memberanikan diri membicarakan semuanya dengan Jarman tentang Mandy yang tidak bahagia dengan Jarman dan ingin menceraikannya. Lalu setelah menceraikan Jarman, Mandy akan menikah dengannya. Mendengar itu, Jarman pun marah dan mengancam akan menghajar Gucci jika masih berani mendekati istrinya. Lalu pada malam acara, Gucci yang ketakutan karena diancam oleh Jarman, ia pun menemui Mandy untuk meminta maaf. Setelah mengetahui Mandy disiksa oleh Jarman, setelah Jarman mengetahui Mandy ingin menceraikannya, Mandy pun marah pada Gucci karena ia merasa Gucci hanya mempermainkannya saja. Lalu ia pun pergi ke kamar meninggalkan Gucci, namun Gucci mengikutinya ke sana untuk menenangkan Mandy. Tetapi saat itu Jarman datang memergoki mereka dan mendorong Gucci hingga Gucci pergi dari sana dengan kepala terluka. Gucci kemudian pergi ke toilet untuk memperban lukanya, lalu ia pun pergi ke balkon atap untuk bersembunyi. Gucci pun berasumsi malam itu Jarman yang marah pasti memukuli Mandy, hingga ia pun akhirnya mendorong Mandy dengan sengaja dari balkon di depan kamar mereka. Setelah mendengarkan dua keterangan yang berbeda, JJ dan bawahannya pun keluar dari ruangan untuk berdiskusi. Asumsi awal JJ setelah mendengarkan kesaksian Jarman dan Gucci, ia berasumsi mungkin saat pertama bertemu Gucci lah yang menggoda Mandy. Lalu karena mendapatkan perhatian dan pujian yang lebih dari Gucci, Mandy pun luluh dan menyukai Gucci. Jarman yang menyadari kedekatan mereka akhirnya murka dan membunuh Mandy setelah melukai Gucci. Lalu di waktu yang sama, JJ mendapat telepon dari dokter yang mengotopsi Mandy di rumah sakit, di mana dari hasil otopsi awal mereka menemukan ada racun di dalam tubuh Mandy pada saat kematiannya. Setelah mengetahui itu, JJ pun memberitahukan bawahannya jika asumsinya ternyata salah.
Sebab ini bukanlah pembunuhan yang hanya karena marah, melainkan pembunuhan yang memang sudah direncanakan. Well-planned murder. Karena satu-satunya tersangka yang memiliki motif kuat membunuh Mandy adalah Jarman, JJ pun kembali ke dalam dan langsung bertanya pada Jarman, sudah berapa lama ia berencana untuk membunuh Mandy. Mendengar pertanyaan tersebut, Jarman pun terkejut dan bingung. Lalu ia mengatakan, mengapa ia harus membunuh Mandy? Justru kematian Mandy ini membuat ia mengalami kerugian yang sangat besar. Jarman kemudian meminta untuk berbicara secara pribadi untuk menceritakan semuanya. Jarman pun menceritakan dari awal ia bertemu Mandy 2 tahun yang lalu dari aplikasi perjodohan. Dalam pertemuan tersebut, Mandy dan Jarman sama-sama menyukai dan berkomitmen untuk menikah. Mandy mengatakan, setelah kedua orang tuanya meninggal, ia pun pergi ke Inggris untuk mencari penghidupan, hingga ia akhirnya menjadi warga negara Inggris. Mandy pun mengajak Jarman untuk segera menikah sebelum ia kembali ke Inggris. Agar nanti ketika ia sampai di sana, ia bisa segera mengirimkan visa pasangan untuk Jarman agar segera menyusulnya ke Inggris. तो पहला कोर्ट मैरिज करा ली Jarman pun setuju dengan itu. Tetapi Mandy mengatakan, untuk mengurus semua itu, ia membutuhkan uang sebanyak 10 lakh rupiah atau sekitar 200 juta rupiah untuk membayar pengacara dan mengurus semua keperluannya. Lalu tanpa ragu, Jarman pun mengatakan kalau ia yang akan membayarnya. Jarman akhirnya mengirim uang muka 5 lakh rupiah dan membayar sisanya ketika ia akhirnya tiba di Inggris. Akan tetapi ketika tiba di sana, Mandy justru mengatakan jika mereka menjadi suami istri hanya di atas kertas saja. Jarman merasa telah ditipu oleh Mandy, tetapi ia tidak bisa menuntut Mandy di Inggris karena ia masih warga negara India. Bahkan Mandy menyuruh Jarman untuk membayarnya 20 juta rupiah per bulan hingga Jarman memperoleh kewarganegaraan Inggris. Setelah itu mereka akan berpisah. Sidang untuk kewarganegaraan sudah dijadwalkan bulan depan. Tetapi Mandy yang bisa membuat ia lebih mudah mendapatkan kewarganegaraan Inggris justru telah meninggal dan ia yang dituduh menjadi pembunuhnya. Dan jika kasus ini terus berlanjut, ia akan kehilangan kesempatan menjalani sidang mendapatkan kewarganegaraannya. Dan itulah yang menjadi kerugian besar untuk Jarman. एक गल दस के मैंडी और गुच्ची Jarman pun mengatakan jika ia tidak peduli dengan hubungan antara Gucci dan Mandy, karena yang ia takutkan hanyalah jika ada yang mengetahui pernikahan kontrak mereka, maka akan berdampak buruk pada kesempatannya mendapatkan kewarganegaraan. Ia sudah berusaha berunding dengan Gucci, tetapi pada malam pertunangan, Gucci malah mengikuti Mandy ke kamar. Karena itulah ia mengusir Gucci dan meminta Mandy untuk bersabar 1 bulan lagi hingga Jarman mendapatkan kewarganegaraannya. Lalu setelah itu Mandy bebas dekat dengan pria manapun. Jarman kemudian turun untuk minum. Tetapi tidak lama setelahnya, ia justru menemukan Mandy yang terjatuh dari atas tepat di belakangnya. Mendengar itu, JJ pun bertanya, apakah ada yang bisa membuktikan semua yang diceritakan Jarman? Jarman mengatakan ada, yaitu bukti transfer uang, dan juga ada saksi mata yang ikut mendengarkan pembicaraan ia dan Mandy di awal pertemuan mereka, yaitu Ginny. Congratulations. Setelah mengetahui itu, JJ kemudian menyuruh Jarman untuk keluar. Lalu ia pun menelpon hacker kenalannya dan meminta hacker tersebut untuk meretas informasi milik Mandy seperti riwayat panggilan dan pesan dan juga rincian rekening banknya dari nomor paspor yang dikirim JJ. Kemudian saat menginterogasi Ginny,
JJ akhirnya mengetahui kalau Jarman sebenarnya adalah suami kedua Mandy. ਉੱਥੇ ਇੱਕ restaurant ਵਿੱਚ Sebelum menikahi Jarman, Mandy dulu pernah menikah dengan pemilik restoran tempat Mandy bekerja, yaitu pria tua warga asli London. Namun ternyata Mandy menikahinya hanya agar bisa cepat mendapatkan kewarganegaraan Inggris. Mandy pun memberitahukan Ginny jika setelah mendapatkan kewarganegaraan Inggris, maka ia akan segera menceraikan suaminya tersebut dan menuntut tunjangan dalam perceraiannya. Mengetahui itu, JJ pun akhirnya tahu kalau Jarman adalah korban dari Mandy di saat Mandy kehabisan uang. Dan kali ini Mandy kembali mendapatkan korban baru untuk mendapatkan uangnya, yaitu Gucci. Ginny membenarkan itu, dan ia juga sebenarnya tahu jika Mandy lah yang menggoda dan ingin menipu sepupunya tersebut seperti yang ia lakukan pada Jarman. Ginny yang kesal, ia pun memperingatkan Mandy agar menjauhi sepupunya. Namun Mandy tidak peduli dan mengatakan kalau mereka sebenarnya sama saja. Karena sebenarnya Ginny ingin menikahi calon suaminya yang sekarang, yaitu agar bisa secepatnya mendapatkan kewarganegaraan Inggris. Karena calon suaminya sudah menjadi warga negara Inggris. Walaupun Ginny memang memiliki niat tersebut, tetapi Ginny mengatakan kalau ia tidak seperti Mandy yang menipu demi mendapatkan uang. Tetapi karena Mandy mengancam akan memberitahukan niat Ginny sebenarnya kepada calon suaminya dan juga orang tua Ginny, membuat Ginny pun tidak bisa berbuat apa-apa saat melihat Mandy yang ingin menipu sepupunya. मैं बस सनी नाल एक नवी लाइफ शुरू करना चाहूँ Setelah menginterogasi Ginny, JJ mendapatkan informasi yang ia minta dari hackernya, termasuk desa asal dari Mandy, yaitu desa Dalwan. जरूर शेयर करें, ठीक है? श्योर। Sementara Inder yang juga mendengarkan pengakuan Ginny, ia pun berasumsi kalau Ginny lah pelakunya. Di mana karena takut pernikahannya hancur akibat Mandy, di malam acara Ginny pun mencampurkan racun di dalam minuman Mandy. Lalu saat merasa racunnya sudah bekerja, ia pun pergi menemui Mandy. Dan dalam keadaan marah, ia pun mendorong Mandy dari atas balkon. Tetapi JJ karena masih merasa ada yang kurang dari motif para tersangka melakukan pembunuhan, JJ pun meminta Inder untuk segera mengumpulkan semua orang yang ada di TKP semalam. Sorry. करो इकट्ठे फिर। Sementara Genelia memberikan flashdisk berisi rekaman video dari kamera pada acara tadi malam. JJ kemudian memeriksa dan menonton kembali rekaman video pada acara semalam. Kemudian tidak lama setelah itu, Inder pun mengumpulkan semua orang yang ada di TKP tadi malam. Di mana di antara mereka adalah tunangan Ginny bersama orang tuanya. Kemudian ada kakak dari tunangan Ginny bernama Hani bersama istrinya. Lalu ada petugas catering dan 3 orang pelayan minuman. Dan yang terakhir adalah Sonam penata rias bersama 3 asistennya. Karena Sonam dan 3 asistennya sudah berada di villa ini selama 4 hari, JJ pun bertanya, apakah mereka melihat sesuatu yang aneh dengan Mandy? Salah satu asisten Sonam mengatakan kalau Mandy adalah pribadi yang buruk. Di mana satu malam sebelum acara, Mandy memarahi mereka, lalu menghina busana dan juga alat make up yang mereka siapkan. Mandy bahkan berkata kasar karena merasa kualitas peralatan mereka sangat di bawah standar Mandy. Dan Mandy mengatakan kalau ia akan memakai peralatan make up miliknya sendiri. नहीं कर सकते साडा काम है Karena telah melihat semua rekaman video pada saat acara, JJ kemudian kembali mendatangi Hani. Karena sebelumnya Hani mengatakan kalau ia tidak pernah berbicara dengan Mandy saat di tempat pesta. Namun di video menunjukkan Hani sempat mendekati dan berbicara dengan Mandy. JJ pun mengatakan apakah Hani
akan memberitahukan apa yang ia bicarakan dengan Mandy di depan orang-orang atau secara pribadi dengannya. Dan Hani pun mengajak JJ untuk berbicara secara pribadi. Karena ternyata ada rahasia yang Hani tutupi dari istrinya, yaitu Hani ternyata berselingkuh dengan Sonam. Dan Hanilah yang merekomendasikan Sonam untuk acara ini. Lalu ketika Hani sedang berduaan di dalam villa bersama Sonam, Mandy tidak sengaja memergoki mereka ketika sedang bermesraan. Karena itulah saat di tempat pesta, ia mendatangi Mandy dan meminta Mandy untuk tidak memberitahukan apa yang tadi ia lihat kepada istri Hani. ओके सर Setelah mendengarkan kesaksian Hani, JJ kembali mendapat informasi dari hackernya yang membuat ia pun terkejut dan keluar dari villa. JJ memberitahukan bawahannya jika ia mendapat informasi penting kalau ternyata orang tua Mandy sebenarnya masih hidup. Bawahannya pun terkejut dan bertanya mengapa Mandy mengatakan jika orang tuanya sudah meninggal. घबरा क्यों गए? Karena merasa motif pembunuhan Mandy ada hubungannya dengan masa lalu Mandy di desa, JJ pun langsung pergi untuk menemui orang tua Mandy. Hingga ia akhirnya berhasil bertemu dengan mereka. Akan tetapi saat JJ memberitahukan Mandy yang sudah meninggal, tidak ada tanda-tanda kesedihan sama sekali di wajah orang tua Mandy. Ayah Mandy mengatakan jika Mandy memang putri mereka, tetapi mereka sudah lama memutus hubungan dengannya. Karena apa yang dilakukan Mandy pada mereka dulu sangat-sangat menyakiti dan menghancurkan hidup mereka. Dan semua itu berawal ketika Mandy memilih untuk pergi ke London meninggalkan mereka sendiri. हाल तां पुछदी जे कोई मोहन दा Setelah mendengarkan apa yang orang tua Mandy ceritakan tentang Mandy dulu, dan setelah memastikan cerita tersebut benar, JJ kemudian kembali ke villa dan mengumpulkan mereka semua di taman. JJ pun memberitahukan jika ada dua penyebab kematian Mandy. Yang pertama karena terjatuh dari balkon, dan yang kedua karena Mandy telah diracuni. Walaupun ia sudah menginterogasi mereka semua dan mengetahui kejadian tentang Mandy, tetapi ia tetap merasa ada sesuatu yang hilang dari motif pembunuhan Mandy. Namun setelah ia pergi menemui orang tua Mandy yang ternyata masih hidup, ia pun akhirnya mendapatkan petunjuk penting yang hilang dari motif pembunuhan ini. Mendengar orang tua Mandy masih hidup, Jarman pun terkejut. Ternyata sebelum menikahi pria London dan juga Jerman, Mandy pernah menikah untuk pertama kalinya dengan seorang pria dari desa yang sama yang bernama Satu. Mendengar itu, mereka semua pun terkejut. Sebelumnya, ayah Mandy sudah menceritakan semuanya tentang Mandy yang terobsesi ingin pergi ke London. Hingga akhirnya ia menikahi Satu karena Satu bersedia untuk membiayai Mandy pergi ke London setelah menikah. Karena Mandy berjanji akan segera mengirimkan visa pasangan untuk Satu agar menyusulnya ke London dan mereka menetap di sana. Orang tua Satu bahkan rela menjual tanah mereka untuk membiayai keberangkatan Mandy dan Satu nanti. Akan tetapi setelah 6 bulan tiba di London, Mandy tidak pernah lagi menghubungi Satu atau mengangkat teleponnya. Hingga akhirnya Mandy benar-benar memutuskan kontak dengan Satu, bahkan memutus hubungan dengan mereka. Satu benar-benar depresi dengan hidupnya, yang membuat kondisi fisiknya pun semakin memburuk. Dan ketika mereka tahu jika Mandy sudah menikah lagi di London, Satu benar-benar terpuruk hingga akhirnya ia pun memilih untuk mengakhiri hidup dengan meminum racun. Melihat putranya yang mati bunuh diri, Ibu Sati sangat terpukul hingga membuatnya mengalami serangan jantung dan meninggal di depan jasad Setu. मां ने उत्थे ही साह त्यागते मेरी आत्मा ने मैनू इजाजत नहीं देती।
Setelah mengetahui itu, JJ kemudian pergi ke rumah ayah Satu untuk mengkonfirmasi tentang kejadian tersebut. Dan di sana JJ pun mengetahui jika Satu memiliki seorang adik perempuan. Dan ketika melihat foto adik perempuan Satu yang bernama Komal, JJ akhirnya mendapatkan motif yang hilang tersebut. Dan Komal ternyata adalah salah satu asisten dari Sonam. Saat kakaknya menikah dulu hingga meninggal, Komal saat itu masih kecil. Malam itu, untuk pertama kalinya ia kembali melihat Mandy yang membuat ingatan tentang kakaknya kembali muncul. Dan juga membuat kemarahannya kepada Mandy selama ini pun muncul kembali. Dan mulai hari itulah Komal merencanakan untuk membunuh Mandy demi membalas kematian kakak dan ibunya. JJ akhirnya juga mengetahui bagaimana caranya Komal meracuni Mandy. Setelah ia melihat dua foto berbeda di tempat yang sama, yaitu di kamar mandi. Di foto pertama yang diambil oleh tim forensik, tidak lama setelah kejadian, ada sebuah lipstik yang dipakai Mandy. Tetapi di foto kedua yang diambil oleh Inder beberapa saat yang lalu, lipstik tersebut sudah tidak ada. JJ lalu minta lipstik tersebut dari Komal. Dan benar saja, Komal pun memberikannya. Dan lipstik tersebut ternyata adalah senjata pembunuh dalam kasus ini. Saat mendengarkan Mandy malam itu mengatakan akan menggunakan alat make upnya sendiri pada acara pesta, Komal pun mendapatkan cara untuk meracuni Mandy, yaitu menyuntikkan lipstik Mandy menggunakan racun. Makeup products. Dan pada malam pesta, racun di lipstik itu pun ikut masuk ke dalam tubuh Mandy melalui makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh Mandy. Kemudian di tengah pesta, Komal pergi ke kamar Mandy untuk mengambil dan melenyapkan barang bukti tersebut tepat setelah Jarman pergi dari sana. Dan pada saat itu, racun sudah mulai bereaksi di tubuh Mandy yang membuatnya sesak nafas. Saat tidak sengaja melihat Mandy yang sudah keracunan di kamar, Komal pun melupakan mengambil lipstik tersebut dan malah mengikuti Mandy yang keluar dari kamar menuju balkon. Mandy meminta tolong pada Komal untuk mengambilkannya air. Tetapi Komal justru memberitahukan kalau ialah yang sebenarnya telah meracuni Mandy. Karena racun yang sama juga telah membunuh kakaknya akibat Mandy. Di saat yang sama, Komal memberitahukan jika ia adalah adik dari Satu. Di saat itu juga, dengan dendam yang membara atas kematian kakak dan ibunya, Komal pun mendorong Mandy dari balkon hingga Mandy pun akhirnya tewas. Setelah itu, karena tidak ada waktu untuk mencari lipstik tersebut, Komal pun memilih untuk turun dan berkumpul bersama para tamu yang lain agar ia tidak dicurigai. Baru setelah itu, setelah tim forensik selesai melakukan olah TKP, Komal kembali ke kamar dan mengambil lipstik tersebut yang ia temukan di kamar mandi. JJ memahami alasan pembunuhan yang dilakukan Komal. Akan tetapi, sebagai polisi, JJ tidak bisa melepaskan Komal begitu saja dan tetap akan menangkap Komal sebagai pelaku pembunuhan. Akhirnya, kasus kematian Mandy pun terpecahkan. Sementara Komal tidak menyesal sama sekali dengan pembunuhan yang ia lakukan. Dan film pun selesai. Itulah rangkuman alur dari film Top Cop, di mana film ini terinspirasi dari banyaknya kasus serupa yang terjadi di India. Sekian video kali ini, dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.